ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. Tradisi habaib misuwe ku ndonga. Misuwe habaib ya, ku ndonga. Allah yahdik ngene. Allah yahfad ngene. Allah yahdik. Misuwe ku ndonga. Wis ngewamuk misuh ndonga. Allah yahdik. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Allah yahfad ngene iki. Semoga menendongone, Pak. Ngamuke ndonga. Lah ini tradisi-tradisi yang diajarkan oleh Wali Songo, yang kemudian diajarkan oleh para kiai Nahdliyah, Nahdlatul Ulama, mereka belajar dari mereka. Anda mau tahu siapa itu Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, siapa? Mereka gurunya memiliki guru yang bernama Sayyidina Syekhona Khalil. Syekhona Khalil murid di Gresik. Jadi semua para kiai yang ada di Indonesia ini, yang Nahdliyah, ulama-ulama ini, semua bernasab hingga Rasulullah SAW, karena mereka mengambil ilmu dari para cucu Nabi Muhammad SAW. Syekhona Khalil muridnya siapa? Muridnya Habib Alwi Hasyim. Subhanallah. Maka beruntung kita yang di bawah bendera ini, bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengajarkan keteduhan, yang mengajarkan cerita-cerita mahabbah. Makanya ketika kita ingin memahami sesuatu butuh mahabbah dulu. Ya, kita tiru Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu mengajarkan kepada kita, percaya dulu menggunakan iman baru akal. Jangan terbalik. Kalau akal dulu baru iman, Anda sesat. Hukum fikih juga demikian. Iman dulu baru akal. Jangan membanding-bandingkan dengan pertimbangan akal kita, nggak nyampe. Karena diriwayatkan peristiwa Isra wal Mi'raj itu Abu Lahab ini mengumpulkan orang, mengatakan, wahai Nabi, istihza' bihin Nabi, nantang Nabi Muhammad, goda Nabi. Wahai Nabi, apakah ada kabar baru? Ini Nabi Muhammad baru pulang dari Isra Mi'raj. Apakah ada kabar baru? Kata Rasulullah, yang wajib menyampaikan apa yang telah dialami. Iya, ada kabar baru. Engkau dari mana? Saya dari Masjidil Aqsa. Hah? Masjidil Aqsa kapan berangkat? Tadi malam. Terus kapan datangnya? Ya langsung malam nih. Ini ada kesempatan, ada celah untuk menjatuhkan harga diri Rasulullah. Nah ini saatnya nih. Saya akan kumpulkan seluruh orang Arab Quraisy, dikumpulkan semua. Wahai Muhammad, aku kumpulkan seluruh penduduk Quraisy. Seluruh Mekah ini akan saya kumpulkan. Apakah engkau berani mengatakan seperti apa yang telah engkau katakan padaku? Apa jawab beliau? Akan saya sampaikan. Karena saya memang diutus. Saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan. Dikumpulkan. Akhirnya mengatakan, ya benar apa yang dikatakan oleh Abu Jahal, bahwa saya telah berangkat menuju ke Masjidil Aqsa dan kembali lagi pada saat malam itu juga. Wah, orang pada teriak semua. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Karena secara orang normal menggunakan kuda tercepat dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa itu membutuhkan waktu 15 hari berangkat, 15 hari pulang. Kuda tercepat. Terus ini Rasulullah hanya mengatakan satu malam. Kalau zaman sekarang udah nggak asing, dari Indonesia menuju ke Mekah hanya 8 jam, 10 jam. Kalau pakai jet beda lagi, bisa 2 jam, 3 jam. Makanya dengan berkembangnya teknologi ini membuktikan keotentikan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau ini gila? Apakah engkau ini sekarang hilang akal? Mana mungkin engkau mengatakan dari Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Haram dengan hanya satu malam? Maka ini yang saya alami, saya tidak berbohong, karena memang ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan aku sampaikan. Akhirnya Abu Jahal pun menemui Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kenapa wahai Abu Jahal? Apakah engkau percaya apa yang diucapkan oleh Rasulullah sahabatmu, Muhammad sahabatmu? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, wallahi, demi Allah, kalau Nabi Muhammad yang mengatakan jangankan kau ke Masjidil Aqsa, sampai ke langit 7 tembus dalam waktu sekejap pun aku percaya. Kalau itu yang cerita adalah Muhammad. Maka gelar As-Siddiq saat itu dinobatkan oleh Rasulullah. Apa kata As-Siddiq? Yang membenarkan segala ucapan Nabi Muhammad SAW di peristiwa ini. Makanya ini peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Banyak hal. Makanya dikatakan oleh Syekh Ahmad Ad-Dardir dalam kitabnya, Syekh Ahmad Al-Dardiri dalam kitabnya Hasiyah Dardir, Mi'raj, Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah, dalam kitabnya dikatakan ada sosok orang, ini yang lebih dahsyat lagi, ada sosok orang yang dia belum lahir tapi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia belum lahir tapi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Rohnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Siapa dia? Di antaranya dalam kitab tersebut diceritakan ketika Nabi Muhammad akan melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad itu melihat ada sosok orang
yang lagi duduk, kemudian pundaknya dijadikan pijakan oleh Nabi Muhammad dan naik di atas buruk tersebut yang digunakan oleh Rasulullah berangkat ke Sidratul Muntaha. Akhirnya tanya kepada malaikat Jibril, siapa ini? Ya Rasulullah, ini adalah salah satu cucumu yang bernama Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Itu dipijakan, diinjakkan kakinya Rasulullah di pundaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka ketika Syekh Abdul Qadir Jailani begitu beliau lahir langsung memiliki karomah. Apa karomahnya? Karomahnya langsung melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Makanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani itu dijadikan hujjah, dijadikan bukti. Ini sudah masuk Idul Fitri apa tidak? Ini masih usia disusui. Syekh Abdul Qadir Jailani itu pada masa balita disusui oleh ibunya. Kalau siang hari nolak, nggak mau nyusu. Usia 2 bulan, 3 bulan, nggak mau nyusu. Dipaksa nyusu, nggak mau. Begitu adzan maghrib baru mau nyusu. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai ketika pada masa itu orang pada bingung. Ini mau ru'yatul hilal penuh dengan awan, nggak bisa dilihat. Mau hitungan falak, nggak bisa juga. Bagaimana? Hujjah satu-satunya kita lihat Syekh Abdul Qadir Jailani besok kasih suruh nyusu ibunya, mau apa enggak? Kalau dia nggak mau, berarti masih Ramadan. Kalau sudah mau, berarti sudah masuk Idul Fitri. Subhanallah. Hanya betul besok pagi ba'da sholat subuh Syekh Abdul Qadir Jailani disusui, nggak mau. Benar. Berarti ini masih belum waktunya Idul Fitri. Besok mungkin. Begitu besok setelah adzan subuh Syekh Abdul Qadir Jailani di usia 5 atau 6 bulan, satu riwayat 4 bulan, ada mengatakan 6 bulan, ikhtilaf bainal perawinya ini. Nah, ketika mau disusui, mau. Berarti sudah masuk Idul Fitri. Subhanallah. Memang orang yang memiliki ikatan khusus dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang luar biasa. Di antaranya lagi siapa? Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu ada satu riwayat. Ini dalam Mahtut ya, dalam satu Mahtut. Saya pernah baca Mahtutot ya. Di dalam satu ceramahnya Habaib, jadi kitab itu ada beberapa kitab cetakan yang sudah ma'ruf itu Bidayatul Hidayah, seperti kitab-kitabnya Nasoih Diniyah. Tapi ada kitab Mahtut. Mahtut itu kitab yang khusus menulis ceramahnya para ulama, para kiai, para habaib, namanya Mahtut ya. Mahtutot itu. Jadi mereka ketika berceramah ada yang nulis. Dikumpulkan di situ menceritakan tentang Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini juga termasuk orang yang rohnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, ketika beliau mau membuka baju Ashabul Khidmah ini nggak sengaja. Yang biasa mendampingi Imam Haddad ini nggak sengaja. Terbuka punggungnya. Punggungnya itu seperti orang terkena pedang, sabetan pedang. Seperti belahan gitu, punggungnya. Tanya, Imam Haddad, bagaimana engkau dapati punggungmu nih? Luka seperti ini karena engkau tidak bisa melihat. Dijawab, ya ini bekas Ghazwatul Badar, ketika aku perang Badar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mampu. Ini kalau orang yang model persatuan jenggot morat marit ngamuk gitu kalau mencerita ini. Nah, saya nggak peduli. Orang mau ngomong apa, orang mau mencaci maki, tapi Anda harus tahu. Disinilah kedudukan orang yang memiliki ikatan khusus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.